Di manakah kita akan membeli roti, sehingga mereka ini dapat makan? Teman-teman yang disayangi Tuhan, demikian tanya Yesus ketika melihat ada banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Menarik mengamati jawaban dua orang murid Yesus. Yang pertama, Filipus. Dia menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Yang kedua, Andreas. Jawabannya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Teman-teman, kalian tahu nggak? Ada beberapa jenis roti yang menjadi makanan orang Yahudi. Roti jelai dikatakan termasuk jenis yang jelek, murahan. KW kalau kata orang sekarang. KW banyak lagi. Lalu, menurut para ahli, ikan yang dibawa anak itu juga jenis ikan yang serupa. Murah, berukuran kecil, rasanya tidak terlalu enak. Jadi, apa yang ada bukan cuma minim kuantitasnya, tapi minim juga kualitasnya. Bisa jadi si Filipus tahu juga kalau ada 5 roti dan 2 ikan itu. Tapi mungkin saking nggak meyakinkannya apa yang ada itu, dia nggak nganggep sama sekali. Apalagi jumlah orangnya banyak bingit. Sampai dia bilang uang 200 dinar nggak cukup untuk beli roti yang cukup buat semua. Kalian inget nggak? Uang 1 dinar itu upah orang kerja sehari. Kalau 200 dinar berarti 200 hari, atau lebih dari 6 bulan. Berarti gaji orang kerja 6 bulan nggak cukup untuk makan orang sebanyak itu. Bisa bayangin banyaknya. Teman yang terkasih, mungkin ada benernya juga hitungan dan jawaban Filipus. Tapi kayaknya bukan hitungan logis, matematis, ekonomis yang diminta Yesus. Sepertinya Yesus lebih menghargai sikap menghargai dan penuh harapan serta percaya pada kekuatannya, pada kuasa Allah. Andreas menunjukkan penghargaan pada apa yang minimalis, roti jelai dan ikan murahan. Andreas juga menghormati pemiliknya, meskipun dia cuma anak kecil. Andreas bisa aja bilang, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Instead, dia mention anak kecil itu kepada Yesus. Di sini ada anak yang bla bla bla. Mungkin itu memang karakteristik Andreas. Kita juga tahu dia membawa Petrus, saudaranya, dan Filipus sendiri kepada Yesus. Selain itu, Andreas membawa situasi dan kondisi yang terbatas itu kepada Yesus. Mungkin sikap Andreas bisa disamain dengan istilah, "Gue lakuin yang gue bisa, selebihnya gue percayain ke Yesus deh." Teman-teman kekasih Allah, kiranya pesannya jelas. Tuhan selalu punya rencana besar dan indah bagi kita. Dan Dia ingin kita berpartisipasi di dalamnya. Kita bisa berpartisipasi, bahkan juga melihat
keajaiban karyanya, kuasanya, kalau kita selalu bersyukur, bisa menghargai hal-hal kecil, mengusahakan yang terbaik, sambil berharap dan percaya pada kuasa dan kekuatan Tuhan.